رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصلاة وصيام. وقد أعجب الحفظة فيجاوزون به العمل السماء الأولى والثانية وانتهوا إلى السماء الثالثة وهي من نحاس وقيل من حديد ويقال لها هربت. وتسبيح أهلها سبحان الحي الذي لا يموت. ومن قالها كان له مثل ثوابهم. ويقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكبير أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري أنه كان يتكبر في مجالسهم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkata, para malaikat pencatat naik membawa amal dari seorang hamba dan yang bercahaya berupa sedekah, salat dan puasa. Maka mencatatlah malaikat amal akan hamba itu dengan berbagai macam ibadah, baik itu sedekah, salat maupun puasa, dengan penuh cahaya. Jadi amal itu dibawa naik ke atas langit dengan penuh cahaya. Maka para malaikat pencatat merasa kagum. Mereka membawa amal itu melewati langit pertama dan kedua hingga tiba di langit ketiga. Jadi kagum malaikat pencatat ini tembus amal ini di langit yang pertama. Artinya amal ini bersih daripada ghibah. Kemudian naik lagi tembus ke langit yang kedua. Maksudnya amal ini bersih daripada fakhar, bermegah-megah. Artinya di dalam amal ini tidak ada fakhar, tidak ada ghibah. Kagum malaikat. Maka ketika itu tibalah di langit yang ketiga. Dikatakan langit itu terbuat daripada tembaga dan ada yang mengatakan dari besi. Kan jadilah lapisan-lapisan langit itu macam-macam bahannya. Kalau lapisan langit yang kedua itulah yang semalam kita bicarakan, itu terbikin daripada besi dan marmer putih. Anda ini jelas belum diketahui oleh sains. Terbikin daripada besi dan marmer putih. Nah di langit yang ketiga ini terbikin daripada tembaga. Tapi ada yang mengatakan dari besi. Langit yang ketiga nih. Banyak banget atau tembaganya. Berapa juta ton. Cuman mencari langit yang ketiga ini di manakah? Allah. Kalau Rasulullah tembus sampai langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha,
Kenapa? Karena Allah yang menjalankan. Seandainya tidak dijalankan oleh Allah, maka tidak akan bisa tembus. Seluruhnya biiznillah, dengan izin Allah. Demikian para aulia Allah pun juga pernah mereka itu menembus lapisan-lapisan langit ini. Tetap biiznillah, dengan izin Allah. Yang terkadang membuat bingung oleh para kaum astronomi, kaum peneliti bagian NASA adalah tentang cerita Rasulullah. Karena sampai sekarang mereka belum lagi mengetahui lapisan-lapisan langit ini, belum ada yang mengetahui. Sedangkan Rasulullah sudah menyebutkan lapisan yang pertama, lapisan yang kedua terbikin daripada besi dan marmer putih, lapisan yang ketiga terbikin daripada tembaga. Itu sudah dikhabarkan Rasulullah. Dan kita yakin apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, wahyu yuha, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar daripada lisannya Rasulullah melainkan yang keluar itu adalah wahyu dari Allah, bukan daripada hawa nafsu beliau, bukan. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita ketika mendengar hadis Rasulullah, maka wajib kita meyakinkan, jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Ketika kita meragukan akan hadisnya Rasulullah, sama meragukan akan wahyu dari Allah. Sama pada hakikatnya meragukan wahyu dari Allah. Kemudian kata Rasulullah, namanya penjaga langit yang ketiga ini ngarannya Harbut. Oleh anak ambil berkat ngarannya anak Harbut. Ngaran penjaga langit yang ketiga, malaikat Harbut. Dan tasbih yang diucapkan penghuninya. Jadi di langit yang ketiga ini ada penghuninya daripada bangsa malaikat, yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Mereka mengumandangkan tasbih. Apa yang mereka ucapkan? Subhanalladzi la yamut, Subhanalladzi la yamut, Subhan. Samalah. Hayy tertinggal. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Itu tasbihnya tuh di langit yang ketiga tadi. Seluruh penghuni memandang ladzi la yamut. Maha suci Tuhan. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa ini, maka ia akan mendapatkan pahala seperti mereka. Jadi sebagaimana Allah memberikan pahala kepada malaikat yang begitu besar dengan mengucapkan Subhanal hayyil ladzi la yamut, maka ketika ada seorang yang mengucapkan tasbih, pahala yang diberikan kepada para malaikat-malaikat Allah. Jadi kenal nih fadilatnya orang yang membaca Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah, zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Nah kemudian malaikat yang bertugas di situ berkata kepada mereka,
Siapa mereka tadi? Malaikat pencatat amal. Ujar malaikat yang bertugas di langit yang kedua, berhentilah kalian. Khifu, kalau bahasa Arab tuh khifu, berhenti kalian. Kalau banyak khifu, di fi'il amar khif, khifa, khifu. Kalau seikung aja orangnya khif, ujar kita stop. Itu kalau bahasa Arab khif. Makanya kalau di ilmu tajwid ada waqaf. Waqaf itu berhenti. Waqafa yaqifu waqfan. Fahuwa waqifun. Qif la taqif. Qif fi'il amar. Berhenti oleh kamu. Kalau orangnya banyak, qifu, berhentilah kalian. Mun orang betasrifnya ramai ini. Qif, qifa, qifu, qifi, qifa, qifna. La taqif, la taqifa, la taqifu. Kami betasrif itulah orang pesantren Jepang yang tahu itu. Waqafa, waqafa, waqafu, waqafat, waqafata, waqafna, waqafta, waqaftuma, waqaftum. Mungkin kadang bisa luput juga karena lawasan nggak ada membuka tasrif. Timbangan wataba yatibu, waqafa yaqifu, waqfan. Lalu ujar malaikat penunggu langit yang ketiga, qifu, berhentilah kalian. Dan pukulkanlah amal itu ke wajah pemiliknya. Dan ditolak. Padahal malaikat pencatat amal ini bangga sudah membawa amal ini dengan gilang gemilang cahaya tembus di langit yang pertama sampai langit yang kedua. Ternyata ketika di langit yang ketiga, malaikat penjaganya mengatakan, qifu, berhenti kalian, wadribu bihadzal amal wajha sahibi, pukulkan ini amal kepada wajah pemiliknya. Ditolak ulang. Allah, mun kita nila kena sampai 7 lapis langit nila kena membaca ini hadis, rasa kadada harapan amal tu diterima Allah tu rasa tuh bujuran lu lihat. Hampir seluruh amal kita itu kena di 7 langit nih, nah karena apa itu ngarannya, karena rajia. Hampir seluruh amal kita, langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Allah, makanya jangan bangga kita dengan amal yang banyak. Karena amal yang banyak belum tentu diterima Allah. Jangan merasa bangga, jangan merasa hebat. Maka kata malaikat tadi, aku adalah malaikat pengurus kesombongan. Aku adalah malakul kibir. Aku adalah malaikat yang mengurusi amal yang bercampur sombong. Apabila ada amal itu bercampur dengan kesombongan, maka pukulkan amal ini ke wajah si pemiliknya, bahwasanya seluruh amalnya ditolak oleh Allah karena bercampur dengan sombong. Ya Rasulullah. Merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika ia beramal merasa ia lebih mulia daripada orang lain. Perasaan inilah yang dibenci oleh Allah. Perasaan ini. Karena dia lupa bahwasanya amal yang dia kerjakan itu adalah anugerah dan rahmat Allah. Ini yang menyebabkan penyakit sombong itu datang di dalam hati seseorang karena lupa bahwasanya amal yang ia kerjakan itu bersumber daripada fadlullah wa rahmatuh.
anugerah Allah dan rahmat Allah. Karena kada ingat ini anugerah lalu merasa amal sorong. Ketika ia merasa ini amal ia, tumbuhlah merasa lebih mulia di hatinya daripada orang lain yang kada beramal nangkaya ia. Sudah kita jelaskan sebelumnya, sombong itu ada bandingan. Ada bandingan. Kalau ujub itu sorongonan gitu, masuk. Tapi kalau sombong apabila ia sendirian tidak ada bandingan, maka sombong ini tidak masuk ke dalam hati. Karena sombong ini berhajat kepada bandingan. Berhajat melihat orang. Misalnya nih beramal, orang lain amal nang kayaknya, lalunya merasa mulia, sombong ngarannya. Karena dilihatnya orang tadi kada memiliki amal nang kayaknya. Dilihatnya orang itu kada berisi ilmu nang kayaknya. Sombong karena ia punya bandingan. Ini sudah kita jelaskan masalah sombong ini panjang lebar pada fasal-fasal sebelumnya dah. Masalah sombong ini panjang lebar. Terutama para penuntut ilmu jangan merasa sombong, jangan merasa lebih baik. Sampai di dalam sebuah syair para ulama mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali li fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Al-ilmu harbun fatal muta'ali. Ilmu itu bagaikan peperangan bagi pemuda yang sombong. Jadi seseorang yang sombong di hatinya sulit untuk mendapatkan ilmu, sulit untuk menuntut ilmu. Sulit. Ada kesombongan di hatinya. Ini bila sudah sombong di hati ini, ngalih menuntut ilmu itu ngalih. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu bagaikan peperangan bagi pemuda yang sombong. Ya Rasulullah, kasaydi harbun lil makanil 'ali. Sebagaimana banjir itu menjadi peperangan bagi tempat yang tinggi. Kita inilah andaknya di tempat yang tinggi, sampailah banjir rob kada sampainya, manggahnya naik kada kawa. Ini perumpamaan. Jadi ilmu itu bagaikan air. Jadi air ini tidak akan bisa naik apabila hatinya itu sombong. Ilmu itu tidak akan bisa ia dapatkan jikalau ia sombong. Imam Al-Mujahid beliau pernah mengatakan la yata'allamu al-ilma mustahil wal mustakbir. Tidaklah menuntut ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi bagi para penuntut ilmu dua sifat ini jangan sampai ada di dalam hatinya, mustahyin wala mustakbir. Pemalu dan sombong ini jangan sampai ada di hatinya, di hati para penuntut ilmu. Ketika ia malu maka ia tidak akan bisa memahami apa yang ia pelajari dari gurunya. Kenapa? Karena ia malu bertanya. Atau ia tidak akan mau hadir di majelis ilmu. Kenapa? Alasannya supan. Allah. Kenapa nyawa jadi kada hadir? Sesupan unda aja. Pas kesiring itu nonton konser kada sing supanan. Menuntut ilmu supan. Ya Allah ya Rasulullah. Ini supannya lain iman lagi. Yang ujian Nabi al-haya'u minal iman, lain kisah supan ini lagi. Ini supan yang membawa, yang menjerumuskan ia ke dalam maksiat. Bukan malu yang menguatkan akan imannya, bukan. Jadi para penuntut ilmu itu jangan sampai ada rasa malu di hatinya, baik bertanya ataupun hadir ke majelis ilmu. Jadi mun pian kada faham pelajaran guru pian, batakun. Batakun lawan guru. Ulun dari dulu alhamdulillah terbiasa seperti itu dengan guru ulun. Bila ulun kada faham, bahkan ulun setengah paham aja, ulun kada ulun betakun. Dan ini kebiasaan ulun.
Jangan supan betakun tuh jangan supan. Sampai ada riwayat menyebutkan apa? As-su'al nisbul ilm. Bertanya itu separuh daripada ilmu. Memang sebenarnya yang bagus itu, yang bagus inilah untuk di zaman sekarang setelah pengajian itu ada sesi tanya jawab. Nah itu tuh yang pas. Harusnya kayak itu tuh. Cuman kadang disorongnya tanya jawab supan betakun. Padahal demikian yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pengajian kemudian didengar oleh sahabat bertanya. Bahkan yang paling sering bertanya itu adalah suku Badui atau Baduy. Sering bertanya kepada Rasulullah. Yang orang yang kada tahu di bahasa aja kita, mun kita bahari nyamat orang bukit. Itu katuju betakun lawan Nabi. Tetapi mereka bertanya itu menjadi ilmu bagi para sahabat. Dan pertanyaan mereka ini terkadang masalah pribadi. Ya Rasulullah, malam tadi kami begawi lawan bini, wahai Rasulullah. Anlah gitu tuh. Ya kada supan bertanya urusan pribadi, tetapi pertanyaannya menjadi manfaat bagi para pendengarnya. Yang sampai betakun apabila kiamat tulah itu bagian suku Badawi itu atau Baduy. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Sahabat itu dahulu sampai parak meninggal Nabi itu ya kada pernah bapila besar kiamat kada pernah betakun. Pas ada suku Baduy ini ya betakun, ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Rasulullah, apabila hari kiamat? Nabi Yuwana menjawab dengan jawaban yang cerdas. Apa jawaban Rasulullah? Ma'adatta laha. Ma'adatta laha. Apa yang kau persiapkan ketika terjadi hari kiamat? Ikam dibetakun apabila hari kiamat adalah persiapan. Musi ajar Nabi esok kiamat apa ikam? Ma'adatta laha. Apa persiapan engkau? Lalu orang Baduy tadi menjawab, la syai'a ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah persiapan ulun, walakin uhibbuk wa uhibbullah, akan tetapi ulun cinta lawan pian dan ulun cinta lawan Allah. Itu hanya modal ulun wahai Rasul. Amun amal ulun kada teu banyak, ilmu ulun jauh bana lawan para sahabat pian. Tapi ulun cinta lawan pian, ulun cinta lawan Allah. Lalu Nabi mengatakan, nah, jawaban Rasulullah inilah yang paling menggembirakan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu beserta dengan orang yang dicintainya. Jadi modal kita inilah supaya kita selamat dan mendapatkan syafaat Rasulullah, modalnya cinta. Modalnya cinta. Ya kata sahabat yang mendengar jawaban Rasulullah kepada suku Baduy tadi, tidak pernah mendengar hadis Rasulullah yang paling aku gembira kecuali ini. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang beserta dengan orang yang dicintainya. Berkat si Baduy tadi itu betakun, ya keluar kalimat daripada Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Kan berkatnya ada, kada gampang lah. Hadis ini luar biasa. Ini hadis andalan ulama sufiyah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang beserta dengan orang yang dicintainya. Kemana kita tambatkan hati kita, maka kita akan beserta dengannya. Jikalau hatinya bersama Rasulullah, maka ia akan bersama Rasulullah di dunia wal akhirah. Jikalau hatinya mencintai para aulia Allah, maka ia akan berkumpul dengan para waliullah di yaumil qiyamah. Ini yang ujar Allah, yang ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin fahasuna ulaika rafiqa. Itu tuh.
yang may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka kelak mereka akan bersama dengan orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para awliya Allah, wasyuhada, para syuhada, was-shalihin, dan orang-orang saleh. Hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik teman. Jadi siapa teman kita itu yang menjadi penentu kita. Siapa orang yang kita cintai, ini yang jadi penentu kita. Makanya sering-sering meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, ulun meminta kepada Engkau mencintai Engkau dan mencintai orang-orang yang mencintai Engkau. Cintakan hati ulun ya Allah lawan orang yang ingin cinta lawan dia. Jadi umumnya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin, dan cintakan hati ulun kepada tiap-tiap amal yang mana amal itu yuqarribuna ila hubbik, mendekatkan ulun kepada cinta lawan dia. Yuqarribuni ila hubbik, mendekatkan ulun mencintai dia. Cintakan ulun kepada amal yang mana amal itu ya Allah menambah ulun cinta lawan dia. Allah, ini doa yang luar biasa. Dan ini salah satu doa yang sering diamalkan oleh Abah Guru sekumpul. Dan ini bagus diamalkan di sunnah itu. Bahwa itu yasaluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Bagus banget ini doanya. Supaya hati kita cinta lawan orang yang mencintai Allah, dan cinta dengan amal yang mana amal itu membawa kita cinta lawan Allah. Aku, kata malaikat yang ketiga ini, adalah malaikat pengurus kesombongan. Aku pengurus kesombongan. Amal yang bercampur sombong kutolak. Kusuruh membulikakan amal ini, dipukulkan ke wajah pemiliknya. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya melewati aku. Aku ini diperintah Tuhan juga. Ini orang rahasia, aku disuruh Tuhan juga. Jangan sampai ada amal yang bercampur dengan sombong melewati langit ketiga ini, jangan sampai. Ini perintah Tuhan. Karena ia dulu suka menyombongkan diri kepada manusia di majelis-majelis mereka. Inya tuh dahulu katuju sombong lawan orang lain, lawan keluarganya, lawan kakawanannya, lawan orang kampungnya, nya sombong. Maka kesombongan inilah yang menjadikan sebab amalnya ditolak oleh Allah di langit yang ketiga. Ada salah satu perkataan Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, kalau ada khilaf lah. Perkataan beliau, maksiyatun awrathat zullan wastihqaran khairun min ta'atin awjabat izzan wastikbaran. Itu perkataan Imam Ibnu Athaillah. Kemaksiatan yang mewarisi merasa hina
dan merasa rendah itu lebih baik daripada ketaatan yang mewarisi merasa mulia dan sombong. Allah. Ini kalimat hikmah yang luar biasa dari Imam Ibnu Athaillah. Ma'siyatun awratat dhullan wastihqaran khairun min ta'atin awjabat izzan wastikbaran. Kemaksiatan yang mewarisi merasa hina, merasa rendah hati, dan ia bertobat kepada Allah, itu lebih baik, kata beliau, daripada ibadah, daripada ketaatan ternyata menyebabkan hatinya sombong dan merasa mulia. Jadi kita jangan menghina orang-orang yang ahli maksiat ketika ia bertobat. Ketika ia bertobat, ketika itu ia merasa hina, dhullan wastihqaran, merasa rendah, kada ada apa-apanya. Dan kita jangan merasa bangga ketika ketaatan kita ini ternyata mewariskan kepada kita atau mewajibkan di dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ada lagi perkataan ulama yang lain, satu tetesan air mata orang yang taubat itu jauh lebih mulia daripada ketaatan orang yang ahli ibadah. Inya menangis karena dosa, ternyata itu jauh lebih mulia di sisi Allah. Ya Rasulullah. Iya. Karena terkadang orang yang menggawi ibadah itu inya kada ingat bahwasanya inya ini di dalam dosanya kada ingat, lalu inya merasa mulia, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang mendinding hatinya kepada Allah. Lalu mewarisilah izzan wastikbaran, merasa mulia dan sombong di hatinya. Karena ketaatan tadi, bahkan menjaga amal kita ketika kita melakukan suatu amal yang kita jaga itu hati kita. Kata ulama, membikin pahala itu mudah, membikin pahala itu mudah, tetapi menjaga pahala sampai ke akhirat itu yang sulit. Mengulang pahalanya. Bagian puasa sunnah dapat pahala, sedekah dapat pahala, baca Quran dapat pahala, tapi mempertahankan pahala ini sampai ke akhirat itu yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Sehingga kata Allah di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan menjadi manfaat harta-harta mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka tidak akan menjadi manfaat di yaumil qiyamah. Terus apa yang menjadi manfaat kepada mereka? Man atallah, orang yang datang kepada Allah, orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tapi dengan catatan biqalbin salim, hatinya selamat. Ada yang hanya sekedar mengerjakan perintah tapi hatinya tidak selamat, atau meninggalkan maksiat tapi hatinya selamat. Akan tetapi Allah menambah man atallah dengan kalimat biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini yang luar biasa. Jadi orang yang sholat belum tentu selamat, belum tentu hebat kalau hatinya kada selamat. Bahkan ahli Al-Quran belum tentu diterima Allah kalau hatinya kada selamat. Dan menjaga hati ini yang lucut, ya, harus bujur dikaji ilmunya. Namun kada kita kaji, bubulat lonjong tumpang, rahai, hilang, habis tuh bang amal.
dijaga amal kita. Allah sekali sebutin hadis sekali lagi bacakan. Qala sallallahu alaihi wasallam wa tas'idul hafazatu bi'amalil 'abdi yazhu kama yazhul kawkabud durri wa lahu dawiyyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila rabi'ah min nuhasin wa qila min fiddah wa yuqalu laha az-zahir وتسبيح أهلها سبحان الملك القدوس من قالها كتب له مثل ثوابهم ويقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه أنا صاحب العجل أمرني ربي أن لا أدع أعماله يجاوزني إلى غيري إذا عمل عملا أدخل العجب فيه. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, para malaikat pencatat naik membawa amal dari seorang hamba dan yang bercahaya seperti bintang yang bersinar, yang mengeluarkan suara berupa tasbih, salat, puasa, haji dan umrah. Jadi amal yang dibawa oleh malaikat pembawa pencatat amal tadi dipenuhi dengan cahaya. Jadi naiklah amal tadi ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, sampai ke langit yang ketiga selamat. Berarti ghibah aman, bermegah aman, sombong aman. Kurang ini lumayan nih. Ghibahnya kadada, fakharnya kadada, sombongnya pulang kadada. Ketika ia tiba di langit yang keempat, dikata langit itu, maka dikatakan langit itu terbuat daripada tembaga, dan ada yang mengatakan dari perak. Allah, ini langit yang keempat, ada yang mengatakan itu tembaga, ada yang mengatakan perak. Allah, namanya Az-Zahir, nama langit yang keempat tadi tak? Dan tasbih penghuninya adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maka barang siapa yang mengucapkan, ia pun akan mendapatkan pahala seperti mereka para penghuni langit yang keempat. Jadi besar pahalanya orang yang membaca Subhanal Malikil Quddus. Kemudian malaikat yang bertugas di situ berkata kepada mereka, yakni mereka pencatat amal, para malaikat pencatat amal, berhentilah kalian dan pukulkanlah amal itu ke wajah pemiliknya, punggung dan perut pemiliknya. Nah ini bertambah nih, bukan hanya wajah, tapi punggungnya dan perutnya. Pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya, ke punggungnya dan ke perutnya. Aku adalah malaikat pengurus kebanggaan diri atau ujub. Oh, hadisnya yang bertulis di kitabnya, ini di kitab ulun bang lah, itu tak salah tulisannya. Ana sahibul ujli, pakai lam lah. Waduh ulun ini pakai lam. Yang harusnya ana sahibul ujbi, itu yang pasnya.Lepang di Warabian juga sama cetakan dah. Dirubah ana sahibul ujbi, lamnya itu diganti ba. Ini maklum aja yang salah cetakan ini maklum. Karena sidin manusia juga bisa aja tak guring datang mencetak. Yang salah cetak tuh maklum aja. Berhentilah kalian dan pukulkanlah Berhentilah kalian dan pukulkanlah amal itu ke wajah, punggung dan perut pemiliknya. Aku adalah malaikat pengurus kebanggaan diri atau ujub. Ujub ini lebih halus dari sombong, lebih halus. Dan biasanya lebih duluan ujub masuk baru sombong.
Jadi ujub itu duluan masuk baru sombong. Makanya ulama ada yang mengatakan babul kibir al-ujubu. Pintunya sombong itu adalah ujub. Pintunya sombong tuh ujub. Jadi ujub dulu baru sombong. Jadi ngalih benar yang ngarannya ujub nih bian halus benar, bendanya ini halus. Sudah kita bahas dahulu sebelumnya tentang masalah ujub. Definisi daripada ujub itu nisyanul mun'im. Ia lupa dengan orang yang memberi nikmat. Nisyanul mun'im. Lupa dengan orang yang memberi nikmat. Lalu merasa inya yang beramal. Merasanya yang beramal. Makanya lawanan daripada ujub itu adalah syukur. Syukur itu adalah zikrul mun'im. Ingat lawan orang yang memberi nikmat. Kalau ada khilaf perkataan Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah mengatakan ibadatul syakirin, ibadatul mukhlisin. Ibadah orang yang bersyukur itu adalah ibadah orang yang ikhlas. Jadi apabila ibadahnya itu berdasarkan atau berangkat dari rasa syukur. Rasa syukur tadi apa? Ingat ini nikmat Allah, lalu digunakan dasar ibadah. Tahun ialah undani diberi kekuatan oleh Allah, kawa berjalan tahu ini nikmat Allah, dibawa menuntut ilmu, ikhlas ngarannya. Kan lupa bilang ngali benar di mah pegarang ngaran ikhlas tuh. Ibadatul syakirin, ibadatul mukhlisin. Ibadah orang yang mensyukuri nikmat itu adalah ibadah orang yang ikhlas di dalam beramal saleh. Jadi ibadah yang berangkat dari rasa syukurnya kepada Allah. Ketika itu ia ingat bahwasanya ini nikmat dari Allah yang memang seharusnya digunakan untuk Allah. Sehingga definisi daripada syukur itu adalah sarful abdi ala jami'i ma an'amallah lima khuliqa li ajlih. Menggunakan seorang hamba atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk ibadah. Ingat bahwasanya ini nikmat dari Allah. Ingat mengaitulah. Imbah ingat lalu digunakannya gasan ibadah ikhlas ngarannya. Ada yang unda ikhlas bujuran unda memberi ikam ni ikhlas. Itu kada tentu ikhlas. Ikhlas tuh ada yang disambat nang gitu bang. Yang ibadah tuh berangkat dari rasa syukur ikhlas ngarannya. Kenapa? Karena ibadah itu yang dipandangnya adalah rahmat dan anugerah Allah. Nanti buliknya tadi dah. Ini memandang ibadah itu rahmat dan anugerah Allah. Nah di sini duduknya ikhlas. Lalu bersyukur, gembira hatinya dah. Karena setiap orang yang bersyukur itu pasti tumbuh farah. Fil qalb, gembira di hati. Bila ada orang bepadah unda bersyukur cuman pina sakit hati terus tuh kada bersyukur ngarannya. Kada ada efeknya. Efek daripada syukur atau hasil daripada syukur adalah farhatun fil qalb, gembira di hati. Itu efeknya tuh. Ini kata alhamdulillah sambil menangis. Udah cocok makam. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja sambil menangis. Tapi guru aja menangis kehimongan tuh nggak bisa jadi. Kadang menangis sakit hati itu. Jadi orang yang mengucapkan alhamdulillah itu hatinya gembira hati banglah. Kada tentu juga nampak di muka kada tentu juga. Ada juga orang yang wajahnya gembira, hati menangis. Banyak orang ini muhanya tertawa, hati menangis. Ada orang yang hati tertawa, wajah biasa-biasa saja. Hatinya gembira. Jadi hasil daripada syukur adalah farhah fil qalb. Himung di hati itu himung.
Himongnya itu karena yang dilihatnya itu anugerah Allah, bukan himong lawan nikmat, bukan. Amun himong lawan nikmat, maka yang ganal hanyar himong, yang halusnya marangot. Dapat duit sedikit, pina gerunom, dapat duit banyak, alhamdulillah. Berarti tadinding lawan nikmat, tadinding. Nya kada memandang yang fadlullah tadi, kada memandang anugerah dan rahmat Allahnya tuh kada memandang yang si tukang bari itu kada. Amun bini itulah lawan laki, bila laki memberi sedikit, bina rangot, bila diberi banyak himong, berarti tak ingkuti berian, bukan mengikut laki. Berarti i'timadnya lawan duit. Maka bila sudah orang itu i'timad berpegangnya lawan duit, ya yang lalu ada pepatah apa ngarannya? Ada duit abang sayang, tak ada duit abang ku tendang. Itu timbul kebakaran itu. Kenapa? Karena ini diikut lawan duit. Kalau orang menurut bikinnya itu ikutannya laki sedikit kah, banyak kah, tetap ibu. Gitu loh. Diberi bini, diberi lakinya 1.000, mau kelakar atau bohong laki itu ya kan? Mau kelakar ketawa diberi 1.000, diberi 10.000 tak tawa lagi, diberi 100.000 tak tawa, diberi 1 juta menangis. Pacangan habis. Ya Allah ya Rasulullah. Amun orang tulang tak ingkuti nikmatnya, dia melihat yang gonal, Bila rizki yang gonal hanya himong, bila rizki yang halus lalu rarangutan. Gurunuman itu tak ingkuti nikmat. Tapi kalau tak ingkuti mun'im, ganal halus kada masalah. Kenapa? Karena orang yang kucil memberikannya karena masalah kada halus. Orang bila sudah cinta dengan si pemberi nikmatnya, ganal halus kada masalah. Tetap gembira. Kenapa? Karena yang dipandangnya yang menjadi pegangannya si mun'im dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Amun bini itu pegangannya laki, apapun diberi laki tetap himung, karena ingkutannya laki, kada ingkutan duit. Paham nggak? Ini contoh aja, contoh kita lawan Tuhan dah, gitu tuh. Makanya Nabi memadahkan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang kecil, jangan harap dia bisa bersyukur atas nikmat yang besar. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Manusia di sini kata ulama tasawuf maksudnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ulama sufiya mengartikan manusia di sini adalah Rasulullah. Mun orang itulah kada berterima kasih lawan Rasulullah, jangan harapnya kau bersyukur lawan Allah. Karena Rasulullah itu wasilah antara dia dengan Allah. Wasilatul uzma. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu wasilah. Wasilah ini yang perlu kita terima kasih nih. RT menjulung duit lawan kita, jar kita nih datang siapa? Datang pembakal. Malah makasih banyak Pak RT lah pian menyampaikan ke wadah ulun. Sampaikan juga terima kasih ulun lawan pembakal. Kada yang kayak itu yang pas tuh kada datang mana nih duit jar PRT dari pembakal. Padahal kan lawan pembakal terima kasih lah. RT bilang tak lalu
Undai maantarakan kada berterima kasih, dudi kada unda antari. Wasilah ini yang perlu dihargai. Siapa wasilatul uzma? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kurang apa wasilahnya? Wujud kita ini wasilah min nuri Rasulullah. Wujud kita, sifat kita seluruhnya wasilah daripada nurnya Rasulullah. Wasilah berataan. Di mana cara berterima kasih lawan Rasulullah? Dengan sering-sering membaca salawat kepada beliau, dengan sering memuji kepada beliau, senang hadir di majlis maulid beliau, suka mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Itu caranya dah. Cara berterima kasih lawan Nabi enggak itu dah. Kemudian Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lain. Sesungguhnya ia dulu apabila mengerjakan suatu amal, ia pun membanggakan amal itu. Ujar malaikat yang di pintu langit yang ke-6 nih, inya tu bahari bila ba'amal bangga lawan amalnya. Bangga lawan amalnya. Nang kaya inya yang diisi amal, nang kaya inya yang menggawi ibadah padahal pertolongan Allah. Allah. Karena inya lupa lawan orang yang memberi nikmat lalu tumbuhlah ujub di hatinya. Wal'iyadzubillah. Mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit ujub. Allah selamatkan kita daripada sombong. Allah selamatkan kita daripada fakhar. Dan Allah selamatkan kita daripada ghibah. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.